Oke sobat bikers, welcome back to One Bike Official. Balik lagi bersama gua tentunya Devan Ang di channel apalagi kalau bukan di One Bike Official. Kali ini gua mau bikin konten tentang apa ya? Paket interior dari RAM 4 ini. Jadi di kita ini sudah dijual untuk interiornya satu set, bagian interiornya dari EPS, dari inner, dari gesper segala macam sampai ke bagian atas shellnya juga kita styrofoamnya ini kita udah ada sediain satu paket nih. Jadi gue bakal mau unboxing langsung dalaman interior RAM 4 R5 terbaru ini, dan gue mau bikinin tutorial cara pasangnya di helm RAM 4 R5 ini ya. Jadi di depan gua ini ada dua helm yang contohnya seperti RAM 4 R5 ini, dan gua udah siapin contoh sampel batok dari RAM 4 R5 ini. Udah satu set juga ya. Jadi cuma tinggal dalamannya doang, interiornya doang kita pasang. Jadi langsung aja kita, daripada lama-lama kita langsung unboxing aja, kita buka. Terus kita praktekin tutorialnya cara pemasangan ya sobat bikers. Oke. Di depan gua ini udah ada interiornya ya. Jadi terdiri dari styrofoam dengan ketebalan density ukuran 48 yang cukup keras dan aman. Nah, di sini ada bagian innernya satu set plus sama kancingnya juga. Nah, kayak gini. Itu dapat ini gua coba buka untuk ukuran M ya. Ini juga sama ukuran M. Dan ada untuk bagian apa ya, bantalan lehernya untuk yang belakang ini dapat juga. Terus ada gesper D-ringnya juga ya sobat bikers, itu satu set. Sama dapat paku ripet untuk bagian gespernya nih sobat bikers. Itu kita dikasih, ini kan kita gunakan dua, jadi ada satu bonus untuk jaga-jaga suatu saat kendala, jadi kita bisa pakai ada satu lagi ya. Nah, untuk di bagian EPS atasnya ini itu udah yang R5 terbaru ini kan, yang seperti di konten gue yang sebelumnya gue pernah bilang bisa dicopot nih sobat bikers. Jadi ini udah dapet juga ya, ukuran M juga sama di sini. Sama dapat lapisan atasnya, bagian atas untuk si busa EPS-nya ini. Antara styrofoam ke busa atau kain untuk EPS atas ini. Jadi ada jaringnya, ada lapisannya. Oke. Pertama kali kita pasang langsung ke bagian styrofoam ya. Untuk masang styrofoam, kalau gua saranin pribadi itu lebih baik kita buka kacanya dulu biar nggak mengganggu ya, biar nggak ngalangin juga. Jadi kalian bisa leluasa masang styrofoamnya gitu loh. Ini gua buka dulu ya. Tinggal buka yang kanannya udah. Oke. Ini untuk kacanya kita pisahin dulu. Kita fokus ke styrofoam. Kita pasang nih ya sobat bikers ya. Nah, untuk cara pemasangannya itu biar kalian nggak ribet, nggak capek, dan nggak harus butuh tenaga yang banyak. Itu kalau gua saranin itu dimulai dari bagian ujung pala depan ya. Jadi untuk handle yang kita pegang itu adalah bagian belakang helm. Untuk styrofoamnya kita pegang gini, dan kita masukin di bagian depan dulu. Difokusin di bagian depan. Jadi caranya kita miringin aja dulu begini ya kan. Selesai baru kita setel seperti ini sampai kira-kira itu udah ngadepnya sama seperti helm ya. Sembari kita bantu angkat sedikit, bengkek sedikit ya. Setelah itu baru didorong. Nah, didorong seperti ini, ditekan sambil mainin di bagian depannya biar masuk nih sobat bikers tuh ya. Biasanya ada yang suka kesulitan kan untuk bagian pemasangannya. Jadi kita ini ada tekniknya, caranya biar nggak terlalu berat gitu sobat bikers. Nah, ini udah masuk, tinggal kita ratain aja antara kiri dan kanan biar balance, biar pala kalian nggak miring ketika saat pakai helm. Kalian setel aja ya sampai benar-benar cukup rata. Nah, kira-kira kayak gini nih sobat bikers. Nah, ini udah cukup rata ya. Bila kalian udah oke, kira-kira udah cukup ya, udah pas di tengah, lanjut ke bagian langsung di bantalan leher helmnya ini sobat bikers.
Nah, ini kita tinggal selipin aja. Di sini ada garis kakunya ini, ya. Kita masukin dari titik tengahnya dulu. Kita pasin di tengah. Sambil kita ukur, kita pertimbangkan, gitu. Kalau udah oke, baru kita mulai masukin sedikit-sedikit. Nah, kayak gini contohnya sobat bikers, ya. Ini udah imbang, udah kiri kanan, udah kelop, ya, udah masuk. Setelah dari bantalan lehernya, lanjut ke pemasangan gesper atau dedering nih sobat bikers. Cuman itu ntar ya, ini paling kita terakhir barengin sama innernya. Lanjut ke lapisan EPS atasnya. Nah, di sini udah disediain jaring lapisannya. Ini kita taruh aja di tengah. Kita pasin. Ya, kayak gini. Sekiranya udah pas di tengah, baru kita masukin si busa EPS-nya ini, ya. Di sini jangan sampai keliru. Jadi size-nya itu ada posisinya di belakang leher kita nih, di pala. Jadi jangan sampai terbalik. Kita tinggal kancingin aja. Karena di sini ada 4 kancing ya. Kita tinggal kancingin. Sampai udah ke kancing 4 kancing semua, dan jadi kayak gini. Ya, sobat bikers, bisa dilihat ini udah pas, sudah masuk semua. Tinggal kita masuk ke tahap inner kupingnya. Nah, di bagian inner ini kalian bisa lem. Untuk bagian kancingnya seperti ini, kalian bisa lem, pakai lem bakar, ya. Kalian bisa setel, kalian pasin aja seperti di mana posisinya untuk bagian kiri dan bagian kanannya. Nanti setelah dilem, nunggu lem bakarnya itu kering, baru untuk kita masukin ke kancingin ke busanya, gitu sobat bikers. Jadi nanti ini gua contoh aja ya, gua ada sedikit contoh. Nah, ini contohnya kayak gini ya. Ini untuk yang sebelah kiri. Jadi kalian ukur dulu sebelum dilem. Nah, jadi nanti kayak begini jadinya. Kita tinggal kalian lem pinggirannya aja sampai pas, baru masuk ke sebelah kanan, sobat bikers. Nah, untuk yang sebelah kanan juga sama. Itu kita tinggal setel aja. Ya, contohnya kayak gini. Ini untuk di bagian sel innernya. Di bagian innernya. Jadi setelah ini udah dilem, kalian udah pas, kalian bisa copotin kembali, boleh. Kalau untuk di bagian innernya, karena kita mau masang dederingnya nih. Jadi posisi di sini itu kalau udah kelem kayak begini, ini kan ada bolongan nih sobat bikers. Ini ada bolongan di bagian innernya. Itu buat tembusin ke arah gesper gitu. Jadi posisi di sini dilem sudah pas sama bolongan ini juga di bagian selnya untuk titik gespernya. Baru kita siapin namanya paku ripetnya. Ini biasa dikerjain pakai mesin, tapi kalian jika nggak ada mesinnya atau ponnya, kalian bisa pakai palu gitu loh. Jadi nanti gesper di sini masuk kiri kanan, di sini juga ada lubang ya. Kalian setel aja, ini saya kasih contohnya aja. Nah, baru kalian masukin dari sini depan. Nah, ini kayak begini, ada besi lebih gitu sobat bikers ya. Setelah itu baru kalian bisa pakai palu. Kalian bisa pakai palu untuk neken si paku ripetnya ini biar tatakannya ini yang lebihnya ini lebar untuk nutup gitu loh, untuk ngancing gespernya.
Baru ntar kalian taruh pasang di gesper yang sebelahnya nih sobat bikers. Oke, baru setelah itu baru kita tutup dengan busa lagi untuk innernya. Oke, jadi selesai. Ini anggapnya udah selesai karena pemasangannya seperti ini. Karena ini gue cuman hanya contoh aja ya sobat bikers ya. Setelah itu kalian baru pasang kacanya lagi nih. Jadi cukup mudah kalau kalian tahu tekniknya, itu cukup mudah sobat bikers. Tinggal kalian praktekin aja. Jadi kalau bila ada kendala atau pertanyaan boleh taruh di kolom komentar. Ntar biar nanti gue bantu jawab untuk pertanyaan kalian nih tentang soal inner RAM 4. Ya, ini kita tutup. Oke. Nah, seperti ini. Jadi selesai. Ya sobat bikers, contohnya seperti ini. Gue udah kelar. Kalian bisa praktekin di rumah. Jadi kalau gua saranin memang kalian lebih baik beli satu lagi buat cadangan. Di sini kita udah ada untuk inner busanya sepaket ini, ada ukuran S, ada ukuran M, ada ukuran L. Itu sobat bikers. Jadi kalian bisa order, itu udah sepaket sama gesper juga. Pokoknya interiornya ini semua udah komplit ya. Ya cukuplah konten gue untuk hari ini tentang RAM 4 interiornya, innernya semua. Jadi bila kalian mau belanja, kalian bisa langsung ke marketplace gue di bawah ini, ntar gue sediain. Kalian tinggal tulis saja inner sepaket untuk interior RAM 4-nya. Bila mau belanja langsung, kalian juga boleh ke toko. Toko kita ada di Jalan Cimone Permai 2, Blok 1A, B, C. Itu 3 ruko jadi 1. RT 01, RW 07, Karawaci, Tangerang. Jadi buruan kapan lagi sebelum kehabisan, karena jujur untuk inner busanya ini cukup lumayan laku nih sobat bikers. Karena apa? Biasanya untuk orang-orang motor-motor yang helm yang pecinta RAM 4 Scott ini, dia biasanya nyetok nih. Jadi untuk ketika mereka bosan mau ganti size, mereka bisa ganti lagi dengan size yang lain dengan satu paket yang tersebut gitu loh. Oke, cukup konten gua hari ini. Jangan lupa follow, like sebanyaknya, komen, bagiin ke teman-teman kalian biar channel ini makin berkembang. Bila ada pertanyaan kalian bisa taruh di kolom komentar. Jadi cukup ya. Oke, thank you sobat bikers, bye bye. Salam satu bikers.